Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa, kami bersyukur kepada Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami dan di dalam hidup setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap pribadi kami. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan itu terus berkarya dalam kehidupan setiap pribadi kami, memberkati kami, mengurapi kami, memimpin hidup kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan setiap pribadi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini yang dahsyat dan luar biasa, yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan setiap pribadi kami. Oleh sebab sekali lagi Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami. Kami percaya anugerah kasih karunia Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan setiap pribadi kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami dan di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang terus berkarya dalam kehidupan setiap pribadi kita. Puji Tuhan, saya bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Stefan dan Ibu, Pak Urba dan Ibu. Dan hamba-hamba Tuhan jemaat yang luar biasa. Senang melihat Bapak Ibu yang begitu antusias, begitu semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Percaya apapun yang kita lakukan dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat hidup kita. Dan kekuatan yang baru dalam kehidupan setiap pribadi kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini, pagi hari ini adalah kemarahan yang dilarang dan berdamailah. Ya, kemarahan yang dilarang, berdamailah. Bolehkah Bapak Ibu orang Kristen marah? Boleh? Firman Tuhan katakan apa? Halo? Boleh kamu marah tapi jangan sampai matahari. Artinya apa Bapak Ibu? Apakah kita marah, setelah marah pagi, terus menerus sampai siang, dan waktu jam 6 buru-buru minta maaf? Apakah seperti itu? Halo? Halo? Tidak, firman Tuhan katakan marah boleh tetapi jangan sampai kemarahan menguasai hidup kita. Ya, kenapa? Karena kalau kemarahan menguasai hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di mata Tuhan, pasti tidak menyenangkan hatinya. Dan itu salah. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh kemarahan. Kita mau belajar bersama-sama kemarahan apa sih yang gak boleh dilarang oleh Tuhan. Dan harusnya kita berdamai, harusnya kita mengampuni, harusnya kita saling memaafkan. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu saya baca ya, pas baca berita, pasti kalau kita baca berita di zaman sekarang ini nggak ada di hard copy ya. Nah, dulu kita Kompas ada ya, apalagi ya media ada ya, dulu saya langganan Kompas, langganan segala macam ya, kita baca bisa di hard copy, tapi sekarang kita baca berita itu semuanya online, bisa dari HP kita bisa baca Detik, kita bisa baca juga berita di Kompas dan di yang lainnya, banyak berita-berita di online. Beberapa bulan yang lalu saya baca di Kompas, di kompas.com, ternyata ada seorang anak muda, ini di kota Surabaya, bukan di Tangerang atau di Jakarta, di kota Surabaya. Berbulan yang lalu anak muda berusia 22 tahun, anak laki-laki. Anak laki-laki ini singkat cerita dia bawa papanya. Pak, kita ke suatu tempat yuk. Diboncengin lah, karena dia punya motor, papanya naik motor bersama dengan dia. Tiba-tiba di tempat yang sepi diajak ke papanya. Ternyata papanya dibunuh. Dihabisi. Singkat cerita anak muda ini diproses oleh polisi, ditangkap dan interogasi oleh polisi. Kenapa kamu tega membunuh papamu
yang sudah membesarkan hidupmu dari kecil mungkin sampai sekarang. Tahu gak jawaban anak muda itu? Dia bilang, saya benci papa. Saya marah sama papa. Saya dendam sama papa. Akhirnya dia membunuh papanya. Papanya, dia bilang papanya sering katakan dia bodoh. Papanya sering katakan dia tolol. Kamu anak gak berguna. Kamu anak itu anak yang segala macam kata-kata diucapkan oleh papanya dari sejak kecil. Timbullah kemarahan dalam hatinya. Nanti besar saya akan bunuh. Dan itu jadi kenyataan. Anak 22 tahun yang dibesarkan oleh papanya. Dia bisa menghabisi nyawa papanya. Bapak Ibu jemaat yang luar biasa, mungkin kita bilang, Pak saya orang Kristen, saya udah percaya Tuhan, saya gak mungkin bisa bunuh orang. Betul, kita mungkin secara fisik tidak bisa membunuh atau tidak mau membunuh orang. Tapi banyak kali dengan perkataan kita membunuh masa depan orang lain. Banyak kali dengan perkataan kita membunuh karakter dia. Banyak kali dengan perkataan kita membunuh orang lain. Ya betul, kita enggak membunuh secara fisik. Tapi sekali lagi saya katakan, banyak kali perkataan yang keluar mulut kita ada perkataan yang membunuh setiap orang. Kita mau belajar bersama-sama tentang kemarahan yang dilarang dan berdamailah. Kita baca sama-sama Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat yang luar biasa, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi ayat 22, tetapi Yesus nih. Yesus yang berkata kepada kita semuanya, setiap orang katanya yang marah, ingat, yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus katakan kepada kita semuanya, setiap orang katanya yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi marah aja dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini khotbah Yesus di bukit. Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca Matius 5, 6, 7 itu khotbah Yesus di bukit. Itu luar biasa sekali. Yesus bilang, kamu telah mendengar katanya hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Kalau engkau membunuh, engkau pasti dihukum. Itu hukum Taurat. Membunuh secara fisik. Tetapi Yesus bilang, aku berkata kepadamu, setiap kamu yang marah kepada saudaramu harus dihukum. Jadi ini Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan penting. Ya, marah firman Tuhan itu dihukum. Ada kemarahan yang dilarang ya. Kalau kita belajar kata marah itu silakan. Kata marah itu orge ya. Artinya adalah kemarahan yang berurat ya. Marah benar gitu ya. Sampai mungkin ya urat lehernya keluar. Wah, saking marahnya. Saking bencinya, saking dendamnya. Dia marahnya, kemarahan yang berakar katanya. Wah, udah dalam dia pendam. Udah dalam ini kemarahannya, sakit hatinya, kekecewaannya. Atau kemarahan yang jangka panjang tidak terpadamkan. Wah, marah benar. Pokoknya saya nggak akan memberikan pengampunan. Pokoknya saya nggak akan ampuni dia. Pokoknya saya akan balas dendam kepada dia. Akhirnya keinginan untuk balas dendam terjadi. Ini kemarahan-kemarahan yang dilarang. Kemarahan yang memiliki dendam, kemarahan yang benar-benar tidak terpadamkan. Kemarahan yang tidak bisa mengampuni orang lain. Dan ini firman Tuhan bilang tidak boleh dalam hidup kita. Kita lanjutkan. Ternyata akibat dari Yakobus. Rasul Yakobus mengatakan, Yakobus 1 ayat 20, sebab marah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita hari ini jemaat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Jadi kalau kita marah, kalau kita emosi, itu firman Tuhan katakan tidak akan mengerjakan kebenaran. Artinya apa? Artinya setiap yang kita lakukan itu bertentangan dengan kebenaran. Setiap yang kita lakukan pasti akhirnya akan mencederai orang lain atau melukai orang lain atau mengecewakan orang lain. Karena apa? Karena kita dikuasai hidup kita oleh kemarahan. Firman Tuhan jelas, manusia sebab amarah. Manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang luar biasa dalam Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan. Benar kita tidak membunuh secara fisik. Tapi kalau dikuasai oleh amarah, kemarahan yang tidak terpadamkan, kemarahan yang ingin balas dendam, kemarahan karena kecewa dan tidak mau mengampuni orang lain. Firman Tuhan tidak akan pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan Kolose 3 ayat 20, tetapi sekarang dia bilang, buanglah semuanya itu. Marah, orga, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, kuasai mulut kita. Kuasai hidup kita, kuasai hati kita. Jangan ada timbul kemarahan dalam hidup kita. Jangan ada timbul kegeraman, fitnah, dan kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Itu dilarang oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harusnya kita menggunakan mulut kita dengan baik. Karena sekali lagi mulut kita itu penuh dengan kuasa. Amin. Amin. Matius mengatakan apa? Jikalau pohon ini kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau kamu katakan tidak baik pohon ini, maka tidak baik pula buahnya. Artinya mulut kita berkuasa. Mulut kita berkuasa. Jadi mari kita gunakan mulut kita, perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan yang membangun orang lain. Yang memberikan hidup bagi orang lain. Bukan yang melukai orang lain, bukan yang membunuh orang lain, tetapi yang memberikan kehidupan yang luar biasa bagi orang lain. Bapak Ibu Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita terus menggemakan kekesalan, kekecewaan, kita akan makan buahnya. Kalau kita menggemakan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan buat orang lain, perkatakan firman Tuhan buat orang lain, maka ada kekuatan yang baru yang luar biasa Tuhan berikan buat hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang terus hidup dalam anugerah dan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kuasai mulut kita, perkataan kita. Kita buang jauh-jauh kemarahan. Kemarahan kita buang. Boleh marah, boleh. Tapi jangan dikuasai oleh kemarahan. Jangan dikuasai hidup kita oleh kemarahan. Kalau kita dikuasai sekali lagi, tidak ada tindakan, perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Karena pasti yang keluar adalah kata-kata yang menyakiti orang lain. Kata-kata yang menyakiti siapapun. Mungkin suami istri, mungkin orang tua dan anak, mungkin kita terhadap karyawan kita, mungkin kita terhadap teman-teman kita. Jangan dikuasai oleh kemarahan. Kemarahan akan menimbulkan kata-kata jahat. Ya, kata-kata jahat. Di situ tadi kita baca ada kafir. Ya, kafir itu bahasa aslinya raka. Raka, otak kosong kamu. Lihat kata-katanya. Kamu bodoh. Kamu tolol katanya. Kamu tidak berakal. Otak kamu didengkul. Kamu tidak berharga. Halo Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah mengatakan kata-kata seperti ini? Enggak ada ya? Di sini semuanya luar biasa. Amin. Amin.
Kalau kita pernah katakan kepada anak kita, kalau kita pernah katakan kepada mungkin suami kita, mungkin kepada istri kita, mungkin kepada karyawan kita, mungkin kepada orang-orang lain. Dengan kata-kata seperti ini, kamu tolol, kamu bodoh, otak kamu didengkul, kamu tidak berharga. Itu akan menimbulkan sakit hati bagi orang yang mendengar. Dan gak boleh kita sebagai anak Tuhan mengatakan seperti itu. Kemarahan pasti akan menimbulkan kata-kata seperti ini. Oleh sebab itu kuasailah perkataan kita. Supaya perkataan kita selalu dijagai oleh Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga perkataan kita sekali lagi menjadi perkataan yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mengalirkan aliran Roh Kudus yang luar biasa. Yang membangkitkan orang. Yang memberi kekuatan buat orang. Tapi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti tadi. Kamu tolol, kamu bodoh. Kamu gak berharga, otak kamu didengkul. Ini bahaya loh Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan kalau engkau katakan itu, engkau akan dihadapkan kepada mahkamah. Artinya engkau juga dihukum. Marah aja dihukum. Kata kafir, otak kosong, tolol, bodoh, tidak berakal. Ya, mungkin Bapak Ibu gak pernah katakan itu. Mungkin ada orang yang berkata kepada Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, kita harus ampuni dia. Beri pengampunan buat orang-orang yang telah melukai hati kita. Yang telah berkata kepada kita, mungkin tololkah, tidak berhargakah, otak didengkulkah. Beri pengampunan. Kenapa? Karena supaya itu tidak mengikat hidup kita. Supaya hidup kita bebas. Ada kata jahil, bahasa aslinya moros ya. Hidup tidak bermoral katanya. Engkau tidak berguna hidup kamu. Ngapain kamu hidup? Tidak kamu bertuhan, kamu bebal. Lihat. Kata-kata yang penuh dengan kemarahan akan menjadi kata-kata jahat. Karena diawali dengan kemarahan. Dan kata-kata ini dilarang oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini. Mungkin kita pernah kelepasan bicara atau berkata kepada orang lain dengan kata-kata yang ada di depan. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Berilah kekuatan yang luar biasa buat banyak orang. Keluarkan kata-kata firman yang luar biasa. Buang kata-kata kemarahan, buang kata-kata yang tidak baik, buang kata-kata jahat dari mulut kita. Supaya orang yang mendengar tidak jadi sakit hati, tidak jadi kecewa sama kita. Dan bahkan tidak akan menimbulkan dendam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting untuk kita menguasai perkataan kita. Kuasai perkataan kita. Saya percaya dengan yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Dan Roh Kudus pasti memimpin setiap langkah kehidupan kita. Bahkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau seandainya, sekali lagi kalau seandainya kita pernah berkata seperti kata-kata yang ada di depan tadi. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang akan memberikan pengampunan buat hidup kita. Dan kita mau minta maaf kepada orang-orang yang telah kita lukai hatinya. Kita sakiti hatinya. Kita nggak tahu waktu kita ucapkan itu, respon apa yang dia ambil. Kalau seandainya kita berkata seperti itu dan respon yang orang tersebut menjadi respon yang tidak baik, hatinya terluka. Hatinya sakit. Itulah akhirnya di mana anak muda tersebut mau membunuh orang tuanya. Karena banyak perkataan-perkataan yang jahat. Yang terus dia terima. Yang terus dia terima dari papanya. Mungkin papanya pernah katakan, otak kamu didengkul. Kamu bebal. Ngapain kamu hidup ini? Kamu gak berguna. Itu disimpan terus oleh anak muda ini. Sampai akhirnya dia punya niat. Nanti saya besar, saya akan bunuh kamu. Saya akan bunuh kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarahan yang Tuhan larang dalam hidup kita. Jangan ada
kata-kata jahat yang keluar dari mulut kita. Jangan ada kata-kata lagi yang menyudutkan orang lain, menjas orang lain, menghakimi orang lain. Jangan keluar lagi kata-kata kafir dan rakah dalam kehidupan kita. Jangan keluar kata-kata tolol, bodoh, tidak berguna, otak kamu didengkul, kamu bebal, kamu tidak bertuhan. Jangan. Ini akan membuat orang yang mendengarnya menjadi sakit hati. Menjadi sakit hati. Ketika seseorang mengatakan kafir, jahil, bodoh, tolol, otaknya didengkul, tidak bermolar, tidak bertuhan, itu artinya orang itu sedang menghina dan menghakimi serta merusak nama baik orang lain. Ya, pasti itu. Dan bahkan dia akan menghina ciptaan Tuhan, berarti dia menghina Tuhan sebagai penciptanya. Jadi Bapak Ibu harus sadar, kalau kita katakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat kepada orang lain, ya, kita sedang menghina Tuhan. Karena yang kita kata itu, yang kata-kata yang keluar mulut kita itu, dia adalah ciptaan Tuhan juga. Dan kita menjadi orang yang sombong. Bapak Ibu, orang yang sombong pasti akan mengalami kehancuran. Pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita sombong. Bapak Ibu pasti tahu ya, malaikat yang begitu dekat dengan Tuhan karena kesombongannya, Tuhan usir dia. Tuhan usir dia. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sombong. Kalau kita keluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kejahatan, berarti kita sedang sombong. Secara tidak langsung kita sombong. Artinya kita yang paling benar, orang lain salah. Kita yang paling suci, orang lain tidak. Kita manusia di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Bahaya. Kasih tahu kiri kanan, jangan kamu sombong. Ya, Tuhan gak mau kita sebagai anak-anak yang sombong. Kita pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan. Pak, saya lihat tuh Pak, banyak orang yang sombong gak jatuh-jatuh. Tunggu waktunya Tuhan. Pasti dia akan mengalami kejatuhan. Pak, saya lihat pendeta ini sombong, tapi malah diberkati. Tenang aja. Tunggu waktunya Tuhan. Orang yang sombong Tuhan tidak suka. Dan akan mengalami kejatuhan. Akibat marah yang dilarang, pasti sekali lagi kita akan mengalami yang namanya kejatuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dia adil. Malaikat yang dia sayang aja sombong, dia usir. Kalau kita sebagai manusia ciptaannya juga sombong, Tuhan gak suka. Amsal mengatakan pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Pasti orang itu akan jatuh kalau dia sombong. Oleh sebab itu mari jadikanlah hidup kita menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Setiap perkataan kita perkataan yang membangun. Setiap perkataan kita perkataan yang memberikan hidup bagi banyak orang. Setiap perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan lagi katakan kata-kata jahat yang keluar dari mulut kita. Mulai pagi hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya mau keluarkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau buang semua kata-kata yang jahat. Saya mau buang kata-kata itu. Kata-kata tolol kah, bodoh kah, tidak bertuhan kah, tidak berguna kah, otak didengkul kah. Kita buang sama-sama. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan pilih hidup kita. Dan kita berharga di mata Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi hidup yang memberkati banyak orang. Bukan jadikan hidup kita yang menjatuhkan banyak orang. Jangan. Tapi jadikan hidup kita menjadi hidup yang terus membangun, membangkitkan, berdampak bagi orang lain. Mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan. Akibat dari kemarahan tersebut.
kita pasti mengalami kejahatan. Dan bahkan kita pasti akan dihukum di Gehenna. Apa itu Gehenna? Pada zaman itu orang-orang yang membunuh akan dihakimi oleh mahkamah agama dan akan dibakar katanya di Gehenna, yaitu lembah Hinnom. Perjanjian Lama bilang banyak orang-orang yang mengorbankan anak-anak tunggalnya itu di lembah Hinnom. Bahaya. Kita akan masuk kepada penghakiman, penghukuman dari Tuhan. Kalau kita terus dikuasai oleh kata-kata jahat. Kalau hidup kita dikuasai oleh kemarahan, oleh kata-kata yang tidak baik. Firman Tuhan katakan kita akan mengalami penghukuman. Matius 5 ayat 22 saya bacakan buat Bapak Ibu sekali lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tetapi aku ini Tuhan, Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudara kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan dan di eksposisi ya, kata marah itu dihukum, itu akan diadili dan pengadilannya 23 hakim. Kalau Bapak Ibu katakan kafir tadi, tolol, bodoh, otak didengkur, mahkamah agamanya dihakimi oleh 71 hakim. Kalau Bapak Ibu berkata jahil ya, jahil, kamu bebal, kamu tidak bertuhan, kita akan dihadapi penghakiman Allah. Ada step by step ya. Tuhan peringatkan kita, kalau kamu marah hati-hati loh, kamu dihukum. Buang kemarahan, tinggalkan kemarahan. Jangan sampai ada kata-kata kotor, kata-kata bodoh, kata-kata jahil, kata-kata otak didengkul. Kita akan menghadapi penghakiman, penghukuman lagi. Ini firman Tuhan. Jadi kuasai pikiran, perkataan kita. Kuasai mulut kita, kuasai. Sekali lagi perkataan kita penuh dengan kuasa. Kita akan dan Matius pasal yang ke-23 sampai 24 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau katanya teringat adakan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Engkau teringat. Jadi Bapak Ibu kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Waktu kita datang ke tempat ini, waktu kita beribadah ke tempat ini, mungkin ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, kata-kata jahat yang keluar dari mulut kita, mungkin kemarin malam, mungkin tadi pagi. Tapi waktu kita datang beribadah, Roh Kudus mengingatkan pada kita, Bapak Ibu harus tinggalkan, berdamai. Datangin orang tersebut, minta maaf. Ampuni. Ini yang firman Tuhan katakan. Kita harus terus dengar suara Tuhan. Pasti dia berbicara. Pasti. Kenapa? Karena kita anaknya. Kita nggak mungkin ditinggalkan. Dia telah pelihara kita, sertai hidup kita. Tapi waktu kita salah, menyimpang, mungkin malam, mungkin tadi pagi kita, mungkin kapan gitu ya, kita kata-kata kita kotor, kata kita jahat, kata-kata kita tidak membangun. Roh Kudus pasti sekali lagi mengingatkan kita. Kamu harus segera tinggalkan. Kenapa? Karena pasti kita akan menghadapi sekali lagi penghakiman Allah. Matius pasal yang kelima ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim katanya. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi segeralah berdamai. Ya segera berdamai. Pasti saya percaya waktu kita datang dari hadirat Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan. Tuhan Roh Kudus pasti berbicara dalam kehidupan kita. Pasti itu.
Dan waktu kita teringat, oh iya saya ada salah. Oh iya saya berkata salah. Oh iya saya berkata kotor. Oh iya saya melukai hati orang. Oh saya melukai dia. Firman Tuhan katakan segeralah berdamai. Berdamai. Ini penting Bapak Ibu. Waktu kita diingatkan Roh Kudus, jangan kita diam, tapi kita bertindak. Kita cari orang itu, kita berdamai. Kalau perlu kita minta maaf. Ya, kalau perlu kita minta ampun sama orang itu. Kenapa? Sekali lagi, kata-kata yang keluar mulut kita, bahaya. Bahaya, bisa membunuh seseorang. Membunuh masa depan dia, membunuh karakter dia, membunuh segala apapun. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau diingatkan oleh Roh Kudus, kata-katamu jahat, kata-katamu kotor, kata-katamu tidak baik, datangi orang itu, berdamai dengan orang itu. Kenapa? Jika kita tidak berdamai, maka Efesus 4 ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena iblis datang hanya untuk membunuh, membinasakan, dia hancurkan hidup kita. Waktu kita teringat akan suara Roh Kudus, kita harus segera berdamai. Kalau kita tidak berdamai secepatnya, maka ada iblis yang mengikat. Lihat, coba gambar. Lihat. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau serius kepada Tuhan, tapi masih ada ikatan. Kita diikat. Kita ditarik lagi. Makanya banyak orang kadang-kadang mundur dari Tuhan. Banyak orang, para pelayan, dulu semangat, dulu antusias. Tapi tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba pindah ke tempat lain. Tiba-tiba tidak lagi beribadah. Tidak melayani lagi. Kenapa? Karena orang itu sedang diikat. Dia mau maju, diikat lagi mundur. Dia mau maju, diikat lagi mundur. Dia mau maju, diikat lagi. Gak bisa maju. Kenapa? Karena masih ada ikatan. Oleh sebab itu berdamailah. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita pernah keluarkan kata-kata jahat, kata-kata kotor, kata-kata tidak baik bagi orang lain, minta ampun sama Tuhan. Dan ampuni orang tersebut. Minta maaf terhadap orang tersebut. Segeralah berdamai. Kenapa? Karena ada ikatan yang akan mengikat hidupmu. Kau mau maju gak bisa. Kau mau maju lagi gak bisa. Kau mau dekat lagi dengan Tuhan gak bisa. Ditarik lagi. Karena ada ikatan. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Bahaya orang Kristen yang masih ada ikatan. Sekali lagi tidak akan pernah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa begitu. Karena masih ada ikatan yang mengikati hidupnya. Kita harus putuskan. Kita harus berdamai sama mereka. Kita harus mengampuni. Atau kita harus minta ampun kepada mereka. Kalau kita mengeluarkan kata-kata jahat. Supaya kita bebas. Hidup kita bebas. Hidup kita benar-benar mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu harus sadari. Sekali lagi. Kuasailah perkataan kita. Kuasailah mulut kita. Jangan timbul kemarahan yang dilarang. Kadang-kala kita nggak tahu ya. Kata-kata tolol bodoh itu dilarang. Gak boleh. Otak kamu didengkul itu gak boleh. Kamu bebal itu gak boleh. Tapi kadang-kala kita keluarkan kata-kata itu kepada anak kita. Kita keluarkan kata-kata itu kepada suami kita. Kepada istri kita, kepada karyawan kita. Kepada tim mungkin teman-teman kita di kantor. Kita pernah mungkin keluarkan. Tapi mulai hari ini kita sadar. Kata-kata itu adalah kata-kata jahat. Ya, tidak boleh. Dan kalau kita terus-menerus dikuasai kata-kata itu, kita sedang diikat. Kita bisa melayani itu, bisa. Tapi nanti iblis tarik lagi dia. Yuk kamu mundur. Ntar dia semangat lagi, mundur.
Jadi kita harus bebas. Harus bebas sebagai orang percaya. Karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan sudah memberikan yang dahsyat dan luar biasa buat hidup kita. Dan harusnya kita mengalami dan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kenapa kita masih kadangkala kita tidak merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa, tidak merasakan mujizat Tuhan, tidak mengalami sesuatu yang luar biasa. Harus kita cek. Apakah kita masih diikat dengan kata-kata jahat? Apakah kata-kata jahat itu menguasai hidup kita? Kita masih hidup dalam dunia ini, Bapak Ibu. Pasti ada kebeleset kita katakan itu. Tapi buru-buru kita minta ampun sama Tuhan. Buru-buru kita datangi orang tersebut. Supaya apa? Supaya ikatan itu terlepas. Kita bebas. Yesus telah mendamaikan kita dan mengampuni hidup kita. Kita harus juga mengampuni dan berdamai dengan orang lain. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Yesus, maka kita pun. Bapak Ibu, kita harus lakukan ini. Kita mau hidup kita menjadi hidup yang berpengaruh dan berdampak bagi orang lain. Kita mau hidup kita mempengaruhi orang lain. Membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dan berdampak bagi orang lain. Oleh sebab itu sekali lagi. Jangan keluarkan kata-kata yang penuh dengan kemarahan. Jangan keluarkan kata-kata kasar, kata-kata jahat bagi orang lain. Stop mulai hari ini. Biar Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang menolong hidup kita, yang menyadari hidup kita. Waktu kita mau keluarkan kata itu, stop. Supaya apa? Sekali lagi supaya kita tidak lagi diikat oleh si iblis. Hidup kita akan mengalami anugerah kasih Tuhan yang luar biasa. Hidup kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Dan kita akan mengalami dan menikmati kuasa Tuhan, berkat Tuhan berkelimpahan buat hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari pemusik. Kita mari tenang di hadapan hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah hidup kita. Biar Roh Kudus mengingatkan kita. Mungkin ada kata-kata jahat yang pernah kita lontarkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada karyawan, kepada teman-teman sejawat, kepada siapapun juga. Saya berdoa, biar Roh Kudus mengingatkan satu persatu kepada kita yang hadir di tempat ini. Dan kalau kita sudah diingatkan, mungkin kita pernah keluarkan kata-kata itu. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau kita pernah mendengar ada banyak orang berbicara dan mengucapkan kata-kata jahat ke kita. Mungkin keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin siapapun juga. Hari ini ampuni dia. Hari ini beri pengampunan, berdamai buat hidupnya. Supaya kita bebas dari ikatan-ikatan si iblis yang coba-coba menarik hidup kita. Mari kita sama-sama. Mari Bapak Ibu jemaat yang luar biasa dalam Tuhan, kita tenang di hadapan Tuhan. Izinkan sekali lagi Roh Kudus berkarya dan berbicara buat hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami. Amin, amin, amin. Yes, amin. Dia serta hidup kita. Segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku. Yes, God. Terutama bagi Katakan anugerah-Mu.
Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa. karena kekuatan Oh Jesus, katakan anugerah-Mu. anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu. Sumber kekuatan. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Oh Jesus, Semua karena Amin, 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 Jesus. Bukan karena Tuhan. bukan karena kekuatan. Semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Anugerah-Mu. Oh Jesus, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah Tuhan. Yes. Oh, Jesus. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Bukan karena kekuatan. Oh, Jesus. Amin. Anugerah-Mu. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Katakan kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan Jesus. Kasih dan sayang. Amin. Sumber Kekuatan bagi oh Jesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mulai hari ini jangan keluarkan kata-kata jahat dalam hidup kita. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik dari mulut kita. Buang. Kalau engkau pernah mengatakan pada orang lain, minta ampun sama Tuhan. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat hidupmu. Kalau engkau pernah mendengar, engkau mungkin pernah mendengar dari orang tuamu, dari siapapun juga, kata-kata jahat yang kau dengar. Hari ini, ampuni dia. Ampuni dia. Supaya engkau bebas dari kata-kata apapun juga. Kau bisa menikmati dan mengalami bersama-sama dengan Tuhan anugerah Tuhan yang luar biasa. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan berdoa buat Bapak Ibu jemaat yang luar biasa. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Kuriata karabasyetiara labasyakara. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Tuhan ampuni kami. Kalau ada kata-kata jahat yang keluar dari mulut kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan.
Kalau kami pernah berkata kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada karyawan kami, kepada anak, siapapun juga Tuhan, ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bebas. Kami mau bebas dari ikatan apapun juga. Sehingga kami menjadi orang-orang yang pemenang, lebih daripada pemenang. Ampuni kami Bapa. Kalau kami Tuhan pernah mendengar ada kata-kata yang jahat ditujukan kepada kami. Kami pernah Tuhan mendengar dari siapapun, orang tua kami, anak kami. Kami pernah mendengar mereka berkata jahat. Tuhan, pagi hari ini kami mau melepaskan pengampunan buat mereka Tuhan. Kami melepaskan pengampunan buat mereka Tuhan. Kami mau menang Tuhan. Kami mau bebas Tuhan. Kami tidak mau ada ikatan-ikatan iblis Tuhan yang mengganggu kehidupan kami. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Roh Kudus tolong kami Bapa. Apapun yang kami lakukan, perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan, yang memberikan kehidupan bagi banyak orang. Tolong kami Bapa. Tolong kami Roh Kudus. Biar kebenaran-Mu membebaskan, memulihkan kami, memberi kekuatan buat kami. Terpujilah nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang cinta kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dahsyat. Orang-orang yang dipenuhi dengan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang sudah mengalami berkat Tuhan, kita katakan sama-sama. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang